96 FM Mercury, sahabat, dan sudah pukul 11, jadi sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini menemani Anda, sahabat ya. Dan seperti biasa, selama kurang lebih 1 jam di edisi Rabu 13 Desember 2023, Rumah Sehat memberikan tema yang hadir setiap minggunya berbeda, sahabat, untuk kita edukasikan, untuk kita informasikan pada sahabat-sahabat terkait dengan kesehatan. Di tema kali ini, sahabat, berkaitan dengan pentingnya menari, yaitu meraba nadi sendiri ya. Terima kasih untuk kegiatan Dr. Ilsa Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita informasi seputar kesehatan ya, yang tepat, yang benar, karena dari ahlinya langsung, sahabat ya. Sudah hadir ada Dr. Parama Gandhi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Apa kabar, Dok? Baik dan sehat sekali. Mbak Yanti gimana? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Rumah Sehat. Sama-sama, untuk Mbak. memberikan edukasi dan juga informasi kepada sahabat-sahabat Mercury, pada masyarakat terkait dengan menari. Bukan menari konotasinya sebenarnya ya, Dok ya. Bukan kita mengajari nari ya. Tapi merabah nadi sendiri ya, betul. itu yang terpenting. Dan sahabat, Anda bisa stay tune baik melalui aplikasi On Ears ataupun juga di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id ya. Dan Anda juga bisa bergabung bertanya bersama dengan narasumber melalui line telepon di 562 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Itu bisa Anda manfaatkan, sahabat, untuk bertanya ya. Dan kita juga tidak membahas berkaitan dengan tensi dari ketiga capres semalam yang beragam ternyata. Capres 1 120/80, Capres 2 145/90, Capres 3 125/85. Enggak tentang tensi capres juga ya. Tapi terkait dengan kesehatan diri kita sendiri, apa yang bisa kita lakukan dengan menari ini, terkait dengan menari, kenapa hal itu penting gitu, Dok? Kenapa menari ini atau merabah nadi sendiri itu begitu penting untuk dilakukan oleh sahabat-sahabat Mercury? Memang manfaatnya apa, Dok? Adakah gejala ataupun juga sakit yang bisa dideteksi dengan melakukan menari ini? Seperti apa, Dok? Ya, pertanyaannya bagus sekali tuh Mbak Yanti ya. Jadi selama ini tuh kita sudah tahu memang penyakit jantung dan awareness-nya sudah kita bangun baik-baik di masyarakat, bahwa penyakit jantung merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia dan juga negara kita. Jadi sangat menyedihkannya, bahkan ini yang menyebabkan banyaknya anggaran negara dari jaminan kesehatan terbuang karena adanya yang tidak bisa kita cegah dari penyakit jantung. Nah, sejauh ini awareness masyarakat sudah baik, yaitu dari yang penyakit yang paling sering diketahui adalah penyakit jantung koroner. Nah, sudah sering dengar nih masyarakat, koroner itu adanya penyumbatan pembuluh darah, akhirnya ototnya berhenti berdetak, kematian dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya banyak sekali penyakit jantung lain. Nah, salah satunya yang mau kita bahas di sini berkaitan dengan juga tema World Heart Day kemarin bulan lalu, yaitu adalah tentang mengenali irama nadi sendiri, yaitu dengan menari gitu, bukan disuruh berdansa, bener tadi Mbak Yanti ya. Tapi dengan meraba nadi sendiri gitu. Jadi karena kalau misalkan kita nanti mengetahui ternyata dari nadi kita itu terlalu cepat, terlalu lambat, atau irama tidak baik, nah itu berarti harus ada yang nanti kita lakukan untuk tindakan selanjutnya untuk mencegah apakah nanti ada komplikasi lebih lanjut begitu, Mbak. Dan ini yang sempat saya baca ya, kalau berkaitan dengan denyut nadi yang tidak teratur itu adalah istilahnya aritmia ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, untuk aritmia sendiri itu pengertiannya mungkin sahabat-sahabat Mercury juga harus lebih paham lagi. Kita menyamakan persepsi, Dok, berkaitan dengan aritmia itu yang kondisi yang seperti apa gitu ya. Karena dulu mungkin sahabat-sahabat Mercury atau masyarakat taunya ada seorang artis yang memiliki kelainan denyut jantung aritmia itu ya. Nah, itu baru booming. Tuh. Nah, itu baru tahu ada aritmia, istilah-istilah jantung. Betul ya, dikatakan Dokter Parama, kita taunya jantung koroner itu saya. Padahal kalau bicara tentang jantung tuh banyak sekali. Nah, kita pengennya berkaitan tentang aritmia ini, kita menyamakan persepsi. Kondisi yang seperti apa, Dok, aritmia itu? Iya, benar Mbak Yanti. Jadi istilahnya kayaknya sulit banget ya, aritmia gitu. Betul. Nah, tapi kita ambil aja terpisah. A itu tidak, ritme itu ritmis, jadi tidak ritme gitu ya. Jadi segala yang berkaitan dengan ketidakteraturan irama denyut nadi atau denyut jantung itu sendiri. Nah itu berarti ketika misalkan kita nanti merasakan gejala seperti berdebar gitu ya. Nah,
kita mungkin berdebar bisa aja kalau misalkan kita mau ketemu pacar. Nah, beda. Beda. Atau kita ketemu bos nih, bosnya Iya, nakutin ya udah. betul. Atau mau ujian. Nah, itu beda karena Berdebar atau awal bulan tuh berdebar, cicilan banyak. aduh cicilan banyak ya, gaji dapat cicilan juga banyak. Iya, itu berdebar aja. beda gitu ya. Iya, nah beda. Itu ada penyebabnya. Sedangkan kalau aritmia ini lebih berdebar nggak jelas kenapa berdebar aja. Misalkan lagi istirahat atau lagi ngapa-ngapain tiba-tiba Iya. duduk kayak seperti itu tidak boleh disepelekan. Oh sudahlah nggak apa-apa, mungkin cuman serta-merta begitu aja. Apalagi kalau disertai dengan ada gejala tambahan. Misal seperti pasien ini pernah, maksudnya masyarakat ya, itu ada gejala pingsan atau hampir pingsan. Nah, disertai dengan ada berdebar sebelumnya, nah berarti kemungkinan ada emang kelainan dari aritmia. Nah, kalau juga misalkan ada riwayat keluarga yang tadi seperti Mbak bilang ada atlet yang atau artis yang tiba-tiba kematian mendadak, sangat-sangat perlu diwaspadai. Berarti mungkin nih saya juga ada kecenderungan untuk seperti itu. Nah, jadi mungkin ada disertai dengan nyeri dada atau berdebar atau sesak nafas. Ya, jadi itu yang perlu diwaspadai gitu, Mbak. Dan kondisi aritmia ini seberapa bahaya, Dok? Apakah fatality-nya cukup tinggi atau bergantung dari kondisi si penderita ini atau seperti apa kalau aritmia ini? Ya, sebenarnya sih kalau dari secara data sebenarnya sih tidak terlalu besar ya, karena 0,45% itu angka yang sangat kecil sekali. Tapi kalau misalkan dikalikan dengan ratusan juta Ya, populasi betul. Indonesia, itu jutaan juga kena ya Mbak. Dan juga kadang-kadang itu belum apa-apa, belum sempat ketahuan apa-apa, tiba-tiba udah meninggal aja nih orang seperti itu. Nah padahal kita bisa mencegah Ya. seperti itu. Gitu, Mbak, Nah, ya. ini kan kondisi yang kadang orang menyepelekan, nggak ada gejala, cuman mungkin hanya deg-degan saja Iya, atau iya, apa. iya. Nah, itu kan sebenarnya sudah mulai warning ya, Dok ya. Betul. Kalau kondisi-kondisi yang seperti itu, Betul. kemudian pingsan yang tiba-tiba gitu Iya, ya, itu kan harus mulai wah ini ada hal yang aneh. Itu harus sudah mulai melakukan pemeriksaan atau seperti apa untuk kondisi-kondisi yang seperti itu? Ya, jadi kenapa kita mengenalkan menari ini, Mbak? Karena ini adalah bentuk screening yang paling mudah, murah, bahkan bukan murah lagi ya, gratis sih, Mbak ya. Iya. Gratis dan bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun gitu. Jadi kita hanya letakkan 3 jari di bawah ibu jari di pergelangan tangan, kemudian kita hitung lihat jam dinding selama 30 detik kalikan 2. Nah, misalkan nanti nadinya itu normalnya itu kan antara 60 sampai 100 kali per menit. Iya. Nah, nyamannya sih 60 sampai 80 kali per menit ya. Tapi kalau misalkan ekstrim di bawah itu atau ekstrim di atas itu, nah itu dan apalagi disertai dengan gejala-gejala tadi, misalkan tadi pingsan, hampir pingsan, riwayat keluarga kematian mendadak, nyeri dada, sesak nafas, itu kita harus waspada seperti itu. Nah, Iya, iya. nanti kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan yang lainnya juga gitu ya. Tadi dokter mengatakan 60 sampai 100 itu angka yang bisa dikatakan normal lah ya, atau 60 sampai 80. Nah, kondisi-kondisi apa yang membuat perbedaan orang memiliki angka normal, Dok? Itu kondisi-kondisi yang seperti apa? Apakah saat habis beraktivitas itu akan berbeda kondisinya atau seperti apa? Ya, betul sekali Mbak Yanti. Itu juga sering saya pertanyakan dulu ya sebelum saya tahu tentang ilmu ini. Kan pasti juga ada rentang-rentang yang dia itu tidak sesuai dengan populasi normal. Nah, pada contohnya adalah populasi-populasi yang mana dia itu sudah terlatih jantungnya pada atlet misalkan. Nah, jadi saat diam itu bisa saja dia nggak sampai 60 kali per menit gitu. Bisa saja lebih rendah 50 atau bahkan saat tidur 40 kali per menit itu normal karena jantung dia sebegitu efektifnya mampu memompa darah sehingga tidak perlu banyak kali memompa gitu. Misalkan juga di satu sisi tadi kan yang lambat ya, yang cepat mungkin ada dia memang sedang hamil. Sedang hamil. Kondisi hamil itu cuma Iya, betul. Jadi bisa mempercepat juga. Jadi jangan terlalu panik juga. Walaupun memang perlu diwaspadai jika sangat tinggi sekali denyut jantungnya itu. Atau misalkan orangnya sedang demam, infeksi, pasti dia karena ada proses radang, pasti denyut nadi meningkat gitu. Ya, Mbak. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang angkanya itu ada di atas tersebut ya, Dok ya, 60 sampai 100. Tapi kalau kita tidak kondisi yang sehat, kemudian tidak Nggak ada merasa gejala-gejala gejala-gejala tadi, gitu, tapi tiba-tiba ritme jantungnya berbeda. Nah, wah ini kenapa ini gitu ya? Itu sudah harus mulai ada pertanyaan seperti itu. betul. Nah, ini kan saat berolahraga pastinya tadi kan akan berbeda ritmenya dari denyut jantung ini.
Karena kita saat sebelum olahraga tanpa melakukan pemanasan itu juga berpengaruh Iya, pada betul. aritmia ini. Nah, kondisi-kondisi saat berolahraga ini yang harus diperhatikan sebagai orang awam, bukan atlet ya dok ya. Iya, Kalau atlet kita-kita pasti juga. mereka ya orang awam ini kan tiba-tiba pengen saya pengen olahraga nih, Iya. kemudian ke gym langsung angkat berat langsung gini-gini, itu kan mempengaruhi aritmia dan itu kan berbahaya dong dok. Iya, iya, iya. Apa yang perlu dilakukan untuk sahabat-sahabat Mercury saat melakukan olahraga supaya tidak mengalami gangguan Betul. aritmia ini dok? Ya. Seperti apa? Bagus sekali Mbak Yanti. Jadi yang perlu diwaspadai juga oleh teman-teman nih ya, bahwa untuk olahraga itu tidak serta-merta kita bisa copy paste dari teman yang kita Ya. lihat, oh teman kok bisa jadi sehat langsung atau jadi kurus dalam sebulan beberapa bulan, yang nggak masuk akal kadang. Iya. Tidak bisa kita serta-merta kita ikuti saja seperti itu. Setiap orang itu didesain sangat personalized, Betul. sangat tailored satu di antara lainnya. Jadi seharusnya sih memang sebelum kita melakukan olahraga tertentu kita tahu tujuannya itu untuk apa tujuannya. Kemudian apakah memang orang ini sebelumnya ada penyakit-penyakit bawaan yang lain, Ya. terutama yang kalau dalam bidang saya adalah penyakit jantung. Nah, ketika sudah ada seperti itu, entah penyakit jantung apapun itu, harus kita stratifikasi dulu Ya. pasien ini kapasitas fungsionalnya seberapa baiknya gitu. Jadi nanti kita tahu, misalkan kita lakukan dengan melakukan melangkah selama 6 menit atau kita lakukan treadmill, treadmill stress. Nah, dari situ nanti kita lihat orang ini tuh kebugarannya sejauh apa, kebugarannya sejauh apa, baru kita sesuaikan dengan resep latihan yang bisa kita lakukan. Kemudian tadi kata Mbak Yanti, apa yang perlu diwaspadai tentunya tidak boleh melebihi kapasitas itu tadi, Iya. atau ketika sudah ada gejala-gejala tidak boleh dipaksakan, begitu. Dok, kalau sekarang kan sudah ada jam yang untuk mengatur, apakah itu Iya, jam-jam sangat keren. bermanfaat gitu ya Iya, untuk iya. para, wah saya nggak boleh melebihi ini nih, karena kan kita saking asiknya bersama teman, tiba-tiba olahraganya high impact lah, Iya. terus tiba-tiba nggak taunya langsung pingsan, ada yang Iya, iya, iya. pound fit lah apa tanpa mengetahui kondisi badan, kemudian padahal ini sudah warning itu, ini untuk yang digital itu juga membantukah atau seperti apa dok? Iya, jadi kalau yang digital itu sementara memang dia melihat dari pulsasi denyutan pembuluh darah di ujung. Ya, jadi dia melihat jumlahnya dan Ya. juga kadang melihat juga iramanya. Mirip seperti dengan kita melakukan menari itu. Ya, Jadi ya, kalau ya. kita belum punya tabungan untuk membeli jam-jamnya mahal itu, kita bisa lakukan menari itu tadi. Kita lihat jumlahnya dan juga lihat iramanya. Nah, misalkan memang ternyata itu tadi Mbak Yanti. Jadi yang perlu diwaspadai adalah kita lihat ada lagi yang gampang, yaitu dengan menghitung maksimum dan target heart rate. Jadi maksimum heart rate adalah 220 dikurangi umur. Ya. Itu maksimalnya. Nah, target adalah 85% dari maksimal tadi. Jadi misalkan saya umurnya, saya bilang umur saya 20 lah ya Mbak ya, Ya. misalkan padahal enggak juga gitu ya. Umur saya 20, jadi 220 kurangi 20 berarti 200. 200. Itu maksimal, tapi tidak boleh sampai 200. Nah, yang dioptimalkan adalah 85%-nya saja. Berarti mungkin ya sekitar 180, 180 sekitar itu. Itu saja sudah cukup baik. Gitu. Ya. Jadi itu ya sahabat, kalau olahraga gitu juga harus tahu kapasitas diri gitu ya. Iya, Jangan tahu diri lah ya. melampaui ya, tahu diri gitu ya. Jangan melampaui gitu ya. Tahu Iya. pengennya sehat malah tahu-taunya pingsan gitu. Malah masuk UGD gitu ya, tambah Iya, lebih parah gitu. lebih parah, Malah pengennya sehat malah nggak sehat, malah nggak karu-karuan gitu. Iya. Itu kalau heart rate yang terus melebihi, apakah juga itu nantinya akan mempengaruhi kondisi jantungnya dok? Atau seperti apa? Iya. Semisal kita nggak apa-apa, karena dengan memacu heart rate, memacu adrenalin untuk olahraga yang maksimal, itu akan membuat lebih cepat sehat atau malah akan mempengaruhi kondisi kesehatan dari jantung dok. Supaya sahabat-sahabat tahu Iya. diri di dalam tanda kutip itu tadi gitu ya. Iya, Nggak usah aneh-aneh Nggak usah gitu ya. ikut-ikutan gitu Iya. ya. Iya, iya. Iya, jadi betul Mbak Yanti. Jadi kalau misalkan kita melakukan olahraga, memang tadi kan kita harus melakukan screening dulu dari yang menari. Iya. Kita lihat denyut nadinya seberapa, kita tahu umur kita juga tahu iramanya apakah baik atau tidak ya. Nah, kemudian kita juga nanti intinya semua itu kita lakukan in moderation. Jadi maksudnya kita tidak memaksakan diri. Misalkan memang kita mau memaksakan, oh saya mau olahraga setiap hari, sekali seminggu aja saya udah turun nih 1 kilo berat badannya. Apalagi kalau 7 hari seminggu, 30
30 hari sebulan, mungkin saya udah turun 30 kilo, mungkin gitu ya. Iya, iya. Tapi ternyata tidak gitu. Kalau misalkan kita paksakan, ada batasan-batasan yang tidak bisa ditoleransi oleh tubuh, jantung, paru dan sebagainya. Iya. Yang penting semua itu sebenarnya adalah konsistensi dan rutin ya. Nah, konsistensi dan Iya. rutin kemudian terukur gitu ya, Betul, segala sesuatunya, iya. nggak usah terlalu wah ngoyo sekali, nggak malah sehat, malah nggak karu-karuan badannya itu ya sahabat. Iya. Disesuaikan dengan porsi gitu yang dibutuhkan oleh tubuh, Iya. asupannya seberapa itu yang Iya. dikeluarkan gitu aja ya Iya, dok ya. iya, Mbak. Jadi itu yang terpenting sahabat ya. Dan kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya terkait dengan tema pentingnya menari, meraba nadi sendiri. Nanti di segmen kedua kita akan mempraktekkan ya seperti apa gitu ya, supaya sahabat-sahabat bisa melakukan sendiri menari atau meraba nadi sendiri itu seperti apa. Ini cara mengecek kesehatan jantung yang bisa dilakukan sendiri oleh sahabat-sahabat Merkuri ya. Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Paramagandhi, spesialis jantung dan pembuluh darah di 562-0096 atau di WhatsApp phone dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. 96 FM Merkuri sahabat, di jeda tadi saya ngobrol berkaitan dengan siang gini kalau ngopi, nah itu berpengaruh juga nggak ya dengan aritmia ini, ternyata ada jawabannya gitu ya. Nah kalau melakukan menari itu kan sebaiknya dilakukan saat tidak ngapa-ngapain ya dok ya, dalam kondisi yang santai itu dilakukan. Nah kita ulang lagi supaya sahabat-sahabat Merkuri bisa melakukannya sendiri di Jadi ini saya untuk yang di video ya, Ya, lihat. oke. Jadi tangan kita, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, jadi 3 jari yang di tengah kita rapatkan di pergelangan tangan sisi ibu jari. Ya, di sisi ibu Oke. jari, bukan di sisi kelingking Iya, iya, gitu iya, ya. iya, iya. Karena di situ yang lebih kuat. Nah, di situ kita rapatkan saja, nggak usah ragu-ragu. Oh, dok, di sebelah senti mana sih? Iya. Udah taruh saja, cari denyutan yang paling kuat gitu. Nah, kemudian kita lihat jam dinding selama 30 detik. Nah, itu berapa denyutannya? oh iya. Berapa denyutannya, lalu kita kalikan 2. Harapannya maksudnya 1 menit nih berapa gitu. Memang sih nggak terpatok ya harus 30 detik, bisa juga kalau misalkan orangnya sibuk banget kita ganti dengan 15 detik tapi kali 4 agar mencapai 60 detik itu tadi. Nah setelah itu baru kita lihat denyut nadinya tadi, apakah dia ekstrim di bawah 60 atau ekstrim di bawah 100, dan juga kualitas iramanya teratur tidaknya itu tadi. Jadi itu bisa dilakukan ya sahabat, sebelum mungkin ada kondisi lebih lanjut lagi yang Anda Iya. rasakan, terutama saat ini lagi nggak ngapa-ngapain, lagi santai. Nah tapi lagi santai yang minum kopi dok, itu berpengaruh nggak? Iya kan? Ini dokternya sendiri juga gitu Ya. San. Gimana dok lagi santai tapi minum kopi, itu berpengaruh Iya. dengan denyut nggak kalau kita minum kopi itu? Ya, sebenarnya tentu saja berpengaruh ya, karena sebenarnya bukan hanya kopi, Mbak Yanti, tapi segala minuman yang berkafein. Oh, ya, ya. tapi ada dosis-dosisnya. Contohnya paling tinggi emang yang paling sering kita gunakan adalah kopi untuk menyegarkan hari-hari kita Iya, gitu ya. supaya lebih semangat gitu ya. Semangat, betul. Tapi juga bisa dari teh. Oh ya. Teh juga bisa walaupun dosisnya lebih sedikit. Ya itu. Nah, memang sih dari rekomendasi disarankan itu ya cukupkan dengan 1-2 gelas cangkir per hari sudah cukup. Iya. Itu tapi masalahnya rekomendasi ini datang dari negara Eropa yang kita tidak tahu kadang itu gelas cangkirnya ini seberapa besar sih Nah, gitu. itu. Kadang-kadang cangkirnya sebesar untuk soda gembira, bisa kita minum besar juga gitu ya Mbak ya gitu. Nah, jadi intinya sih in moderation ya, semua kita konsumsi. Memang kembali ke pertanyaan tadi, kafein apakah berpengaruh? Ya, berpengaruh. Nah, seberapa besar pengaruhnya ini cukup kontroversial. Ya. Memang ada sebuah studi yang menggabungkan beberapa penelitian melihat baik apa enggak sih ini. Ya. Dilihat dari dia keberlangsungan hidupnya, denyut nadi dan sebagainya. Secara general dia itu in favor lebih ke arah ini baik kok kopi. Asal dengan beberapa catatan ya. Ya. No. Jadi iya. Gulanya sebenarnya yang selama ini ngetren kan kopinya, kopi susu kita ada macam-macam gula Betul. aren, ada whipped creamnya, Nah. nikmatnya itu ya, Ya. ada taburan chips choco dan sebagainya. Nah itu bukan kopi lagi, itu sudah minuman bergula gitu. Ya. Itu kita ngomong lain lagi, nanti kalorinya yang banyak Mbak. Betul. Gitu. Sebenarnya sehat kalau kopinya saja ya Betul, dok ya, iya, dan sesuai dengan dosis istilahnya takaran gitu ya. Takaran, Sesuai. iya. Kalau sehat terus Anda minum 10
cangkir sehari ya sama aja Sama gitu, nggak aja, jadi nggak sehat gitu ya. iya. Sesuai dengan cangkir ya paling 2 cukup lah, pagi sama sore Sore, gitu ya. betul, ya. Itu sudah cukup untuk menemani Anda bekerja untuk Betul. menyelesaikan deadline. Tapi kalau dicampur gula, dicampur whipped cream, nah Ya, itu akan ya sama aja gitu Sama ya. aja, Anda betul. menambahkan kalori yang Kalori-kalori yang tidak perlu tadi itu ya. nah, itu tadi ya. Dan itu mempengaruhi denyut jantung juga ternyata sahabat ya. Ya. Jadi kalau saat Anda mengukur kemudian, oh iya ya saya kan habis minum kopi. Nah itu mungkin bisa jadi. diulang lagi, besok nggak usah minum kopi tapi gitu. Nah gitu, baru Baru diukur lagi dihitung. biar kita tahu baseline-nya berapa gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Iya. Ini pertanyaan Dok yang sudah masuk di WhatsApp-nya Mercury dari Pak Eko. Dok, letak denyut nadi yang bisa dirasakan tepatnya di mana dan angka berapa per berapa ya Dok, hitungan atau frekuensinya. Tadi sudah disampaikan ya Pak Eko, Iya. tapi mungkin nanti Boleh. Dokter Parama bisa mengulang lagi. Oh, dengan senang hati Mbak. Ya. Ya, ini karena adalah salah satu screening yang mudah, gratis, bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Silakan disebarkan ke kalayak ramai. Jadi saya ulangi, jadi tangan yang dengan 3 jari tadi, jari telunjuk, tengah, dan jari manis, kita rapatkan di pergelangan tangan yang sisi ibu jari di bawah situ, bukan yang sisi kelingking. Nah, letakkan saja di sekitar situ ya, agak ke tengah sedikit biasanya, raba dan rasakan denyut nadi yang terkuat gitu. Nah, denyut nadi itu kita hitung selama 30 detik gitu ya. Kemudian kita kalikan 2, harapannya 1 menit. Ya. 1 menit itu berapa rentangnya gitu? Antara 60 sampai 100 gitu. Lebih kurang dikit nggak masalah sebenarnya. Tapi ya. kalau kurang banget atau tinggi banget gitu, kurang banget misalkan di bawah 40 gitu ya. Atau tinggi banget di atas 140 150, nah itu kita harus aware juga. Nah, itu Gitu sudah ya. wah ini ada yang nggak beres nih. Nah, itu sudah harus itu ya Dok, sudah harus mulai ke layanan kesehatan, sudah boleh menanyakan saya ada yang nggak beres nih karena saya Iya. melakukan menari. Nah, itu akan lebih baik lagi sahabat Betul, ya. ya. Dan ini pertanyaan lagi dari Mbak Winali ya. Penyakit apa saja sih Dok yang bisa dideteksi dengan melakukan menari, meraba nadi sendiri? Ya, jadi penyakit golongan keluarga besarnya namanya tadi aritmia yang Mbak Yanti sudah jelaskan ke teman-teman, adanya gangguan irama jantung gitu. Gangguan irama jantung secara garis besar mungkin bisa saya jelaskan ada 3. Jadi yang terlalu lambat, Ya. atau yang terlalu cepat, atau yang iramanya tidak beraturan. Gitu ya. Jadi nah dari beberapa ini nanti kita kalau sudah tahu, baru kita nanti gali lagi, oh kira-kira kenapa kok ada ini, karena pasti dari gangguan aritmia ini ada penyebabnya gitu. Nah, penyebabnya ini nanti silahkan sahabat Mercury dan teman-teman bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya, siapapun itu, kita bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Dok, untuk gangguan denyut jantung ini sakit yang bisa disampaikan apa saja? Apakah hipertensi, semisal ada orang yang hipertensi kemudian ini juga mempengaruhi denyut jantungnya, atau orang dengan diabetes itu juga mempengaruhi denyut jantungnya, atau penyakit-penyakit apa yang bisa mempengaruhi kondisi aritmia ini? Selain mungkin sudah ada bawaan sakit jantung ya Dok ya, penyakit-penyakit lain apakah ini juga mempengaruhi? Ya, jadi sebenarnya memang yang paling sering itu adalah dari gangguan genetik, Mbak ya. Dari istilah kerennya sih channelopathy gitu. Istilahnya channel kayak channel FM, jadi kanalnya. Jadi gangguan karena kan kalau misalkan listrik itu dia didasari adanya input dan output dari elektrolitnya, ion-ion itu tadi. Nah, kalau dari pintu-pintu kanalnya itu ada gangguan secara genetik, nah itulah yang mengganggu arus listrik ini tadi. Nah, tapi bisa saja kejadian yang lain yang di Mbak Yanti jelaskan tuh benar banget. Jadi misalkan ada gangguan metabolik seperti darah tinggi, kencing manis, dan mungkin yang paling sering adalah tiroid. Jadi kalau misalkan hormonal dari tiroidnya itu terlalu tinggi, tentu saja itu akan mempengaruhi detak jantung yang lebih tinggi juga. Gitu, Mbak Yanti. Jadi memang kalau sudah memiliki sakit itu akan lebih mulai double aware ya Dok ya. Jadi jangan sampai karena dari menari ini tidak berhenti di situ. Kita hanya tahu ternyata ini ada gangguan aritmia. Penyebabnya apa? Nah, itu yang perlu kita telusuri nanti. Gitu. Jadi dari situ ya, ada gangguan apa? Semisal Anda tidak terdeteksi darah tinggi gitu ya, dari situ kok ada yang berbeda ya gangguan. Nah itu
ke fasilitas kesehatan nanti akan dicek, oh ternyata Iya. Anda darah tinggi makanya mengalami gangguan aritmia itu Iya, tadi ya dok. heeh. Oh seperti itu ya sahabat. Jadi ini deteksi yang bisa dilakukan sendiri Betul. sebelum ke fasilitas kesehatan. Jadi Iya. assessment pertama yang bisa Heeh. dilakukan gitu ya Iya dok ya. iya iya betul, heeh, dan jangan dianggap remeh nanti kalau misalkan ada yang bilang, "Waduh cuman itu doang," enggak bisa. Karena itu sangat-sangat penting deteksi yang dilakukan oleh semua orang gitu. Dan kalau bicara aritmia atau jantung ini kan sekarang tidak mengenal usia. Ya dok ya, Iya, semua penyakit tidak mengenal usia. betul. Untuk usia sendiri yang bisa melakukan menari ini semua usia kah? Atau ada usia-usia tertentu yang ini sudah wajib nih setiap pagi gitu, sudah harus Iya, ini atau seperti apa dok? iya. Kalau memang kita tidak punya tadi yang katanya Mbak Yanti smartwatch yang keren-keren itu, kita wajib melakukan menari untuk semua umur sebenarnya Mbak Yanti. Jadi tidak mengenal umur untuk gejala aritmia ini karena sebenarnya yang mayoritas itu adalah gangguan dari genetik itu tadi, terutama kalau usianya di bawah 30 tahun. Jadi kalau misalkan dia muda dan sudah ada gangguan seperti itu, kemungkinan besar ada gangguan genetik channelopathy itu sendiri. Namun kalau misalkan dia sudah lebih senior ya usia produktif ke atas 40-50 tahun ke atas, kemungkinan ada gangguan-gangguan struktural yang lain, misalkan koroner itu tadi atau Iya. gangguan dari otot jantungnya dan lain sebagainya gitu Mbak Yanti. Jadi semua umur disarankan gitu. Semua umur disarankan untuk melakukan hal Iya, tersebut gitu ya, iya, untuk iya. melakukan menari ini ada istilah deteksi dini yang bisa dilakukan. Nah, kita bicara juga deteksi dini ya. Selain ini bisa mendeteksi kondisi-kondisi sakit ya dok Iya. ya, seperti tadi gangguan irama jantung ini mempengaruhi kemana-mana, tidak hanya ke jantung ternyata gitu ya. Tapi untuk deteksi aritmia sendiri, selain ada gangguan, oh kok nggak beres ini ya, apakah ini langsung ke dokter? Nah, diagnosisnya itu seperti apa yang dilakukan saat di fasilitas kesehatan? Ya, jadi biar sahabat juga tidak bingung ya, saya selain itu harus periksa apa sih gitu Iya, kan ya, mungkin gitu. kan bukan saya cek lab darah atau apa gitu, tapi yang pertama kali kita lihat nanti adalah di rekam jantung selama 30 detik. Jadi kan mungkin Mbak Yanti dan teman-teman pernah diperiksa rekam jantung, Iya. tidur ditempel lid beberapa itu, kemudian kita dicetak nanti ada apa rekam jantung seperti sandi rumput itu ya, Iya. gelombang-gelombang listrik itu ya. Kita lihat dari situ secara 30 detik. Kalau misalkan sudah ketemu misalkan ada gangguan, sebagian besar sih sudah ketemu situ. Tapi misalkan ternyata di situ oh normal-normal aja gitu. Berarti kita bisa lakukan dengan pemeriksaan rekam jantung 24 jam. Kayaknya ngeri ya Mbak iya, ya, iya, 24 iya, jam diapain nih orang tidur terus? Sebetulnya enggak. Jadi orang ini ditempel dengan alat, tempel di kulit aja, ditutup baju, orangnya pulang. Kemudian nanti alat itu akan merekam terus denyut nadi jantung selama 24 jam. Orangnya silahkan beraktivitas, kita lihat nanti dalam besoknya kita lihat di komputer trennya irama jantungnya seperti apa. Nah biasanya kelihatan. Kalau misalnya nggak kelihatan nanti kita perlama lagi, misalkan lebih lama lagi ada yang 1 minggu atau 1 bulan gitu. Tapi tentu itu lebih ekstensif lagi Iya, dari betul. anunya. Bisa jadi nanti kita juga lakukan ada misalnya yang lebih berat lagi digunakan dengan treadmill. Jadi orang ini dipaksa iya. untuk olahraga. Kita lihat saat olahraga ada gangguan irama jantung atau tidak. Ada lagi nanti dilakukan juga dengan studi elektrofisiologi yang nanti itu lebih invasif lagi ya Mbak. Iya. Jadi kita pasien dimasukkan dalam ruang operasi, kemudian ditusuk sedikit ya di paha, kemudian di leher. Mungkin kita nanti lihat dari irama jantungnya di monitor dengan kabel-kabel yang langsung dia disandap di otot jantungnya. Iya. Kita lihat nanti irama jantung pada ototnya itu bagaimana. Itu seperti itu Mbak. Itu untuk mendiagnosis benar-benar yang kadang kita tidak pernah saat 30 menit itu tidak terlihat, kemudian ada lagi lanjutannya untuk mengetahui benar-benar detail apakah memang Iya. benar-benar ada gangguan gitu ya. Betul, Mbak. Itu luar biasa ya, cukup lumayan itu ya dok, Iya. sedetail itu untuk tegak diagnosisnya gitu ya. Iya, Mbak. Dan untuk aritmia sendiri apakah kondisi ini ada grade-grade-nya atau seperti apa untuk kondisi aritmia ini sendiri dok? Oh ini bisa dengan terapi ini, oh ini grade ini bisa dengan ada intervensi obat, ada untuk aritmia sendiri ada grade-grade-nya nggak sih dok? Iya, kalau untuk grade-grade-nya itu tadi yang saya jelaskan ada pembagian secara besar, ada yang dia
dia memang nadinya terlalu lambat atau nadinya terlalu cepat sehingga mengganggu hemodinamik, atau yang dia iramanya tidak normal. Nah, dari beberapa penyakit ini nanti kita tahu penyebabnya. Kalau misalkan ternyata tidak ada penyebabnya berarti genetik. Nah, beberapa tata laksana yang bisa kita lakukan itu contohnya adalah terbagi dari tanpa obat, dengan obat, atau dengan tindakan. Oh, Gitu. ya. Tanpa obat yaitu tentu kita mengatur memodifikasi pola hidup. Misalkan ya. tadi mohon maaf rokok berhenti. Nah, Rokok pasti. berhenti itu rokok tidak ada tawar-menawar berhenti. Iya. Tapi kalau yang lain-lainnya dikurangi, moderation saja. Misalkan dia garam, kemudian kopi, bahkan kalau misalkan ada orang luar itu yang minum wine atau alkohol juga moderation seperti itu. Olahraga cukup, Ya. gizi seimbang. Nah, kemudian yang dengan obat-obatan itu adalah obat yang untuk mengatur irama denyut nadinya tadi. Dan juga misalkan kalau ada penyakit yang dia itu namanya atrial fibrilasi, ya. Jadi karena tadi kan ada yang terlalu cepat, terlalu lambat. Nah, kalau yang tidak teratur nih, Ya. karena tidak teratur dia tuh menyebabkan pompa darahnya itu tidak keluar. Jadi pompanya itu keluar ke salurannya itu tidak baik, Mbak. Karena dia di sana ada aliran-aliran yang tidak baik, akhirnya menimbulkan gumpalan-gumpalan. Itu yang bahaya. Gumpalan-gumpalan ini kalau misalkan dia lepas, dia bisa ke tempat-tempat lain. Ya, ya. Misalkan salah satunya yang paling tinggi adalah di otak sehingga terjadi stroke. Nah, jadi kalau misalkan tahu ada irama denyut tadi tidak teratur, berarti kemungkinan dia ada atrial fibrilasi. Jadi bukan hanya obatnya untuk mengatur denyutnya, tapi juga untuk pengencer darahnya. Ya. Jadi untuk mengencerkan kekentalan darah tadi itu supaya tidak terjadi stroke yang malah nanti timbul komplikasi-komplikasi yang lebih sulit lagi gitu, Mbak. Jadi Iya. memang aritmia ini mungkin orang melihatnya, wah ini kan cuma denyut jantung yang mungkin lambat ataupun juga cepat dan ataupun juga tidak beraturan, tapi ada komplikasi yang menyertai ya dok Ya, ya itu dia dari tadi, Mbak. dari kondisi ini Ya, gitu ya. Ya, itu kan bisa fatality-nya juga akan lebih tinggi lagi karena stroke itu tadi ya, karena aliran darahnya ini ya sahabat bisa kembali lagi masuk, Iya, ada yang keluar, ada yang masuk, itu betul, kan bisa membuat Penggumpalan, kekentalan, ya, penggumpal itu menggumpal. tadi yang bisa penyumbatan pada Penyumbatan akhirnya. pada akhirnya. Nah itu yang ditakutkan sahabat. Makanya kalau memang kita melakukan menari ini kemudian ada hal-hal yang wah kok nggak itu ya, tidak sesuai dengan yang sudah ada yaitu 60 atau hingga 100 itu tadi ya Iya. dok, itu sudah mulai harus ke fasilitas kesehatan. Iya. Jangan tunggu sampai ada gejala gitu ya Jangan dok ya. tunggu, ya Karena orang kita tuh tahan sakit, jadi kalau nggak kuat-kuat ya orang nah, kita. saking kuatnya nahan sakit, Iya. jadi sudah sampai muncul komplikasi. Dan untuk kondisi komplikasi sendiri, selain tadi penyumbatan yang nggak stroke dan lain-lain, komplikasi akibat aritmia itu apa saja dok? Jadi luas sekali ya Mbak ya. Jadi misalkan dia kalau terlalu lambat, berarti kemungkinan kan untuk suplai suplai darah ke otak dan lain kan berarti kan semakin turun. Iya. Ya, berarti orangnya pasti gampang pingsan. Makanya tadi gejalanya ada yang Oh, pingsan iya. gitu ya. Nah, itu kita berikan dengan terapi itu pemasangan alat pacu jantung. Kadang ya pacu jantungnya itu ada yang kita pasang temporer, ada yang kita pasang permanen, tergantung dari apakah penyebab dasarnya bisa kita singkirkan atau tidak gitu, keterlambatan itu. Nah misalkan nanti yang terlalu cepat, pompa jantung itu kan harus dia seperti balon yang mengembang dan mengempis sempurna. Nah namun kalau dia terlalu cepat berarti dia tidak bisa mengempis atau mengembang secara utuh gitu ya Mbak ya. Nah misalnya seperti itu berarti dia juga mengganggu fungsi dinamika tubuh. Nah itu juga nanti ada juga pengobatan tindakan. Tadi kan ada yang non obat, obat dan tindakan. Tindakannya kita bisa dengan ablasi. Jadi kita menggunakan alat sandapan-sandapan kecil dalam tubuh, ya tidak operasi besar. Jadi kita dengan menggunakan disuntik saja lewat entah itu lengan, kaki atau misalkan leher. Nanti ke sandapannya itu ke jantung, kemudian cari lokal-lokal yang menyebabkan gangguan itu tadi. Kemudian lokal itu tadi yang kita matikan. Gitu, sumber-sumber listrik tadi itu PLN-nya itu ada yang nggak normal, nah itu yang kita atur. Nah bisa juga kita pasang dengan alat-alat yang kalau misalkan tiba-tiba dia berdenyutnya nggak santai nih dia, berdenyutnya nggak sopan, nanti kita alat itu akan memberikan shock. Dia akan memberikan elektrik
jeder gitu, dia akan memberikan, oh ini ikutin aku nih iramanya, tek tek tek, nanti dia akan jantung akan mengikuti irama yang normal lagi gitu. Diintervensi dalam tanda kutip gitu ya Betul Dok ya. betul betul Mbak, heeh. Diintervensi kondisi denyutnya ini kalau berat ini nih intervensinya deh Iya, gitu. Jadi sesuai gitu ya Dok. dipasang alat betul, iya Mbak. Jadi itu cukup luar biasa ya terkait dengan nah kalau itu tindakan-tindakan yang berkaitan dengan aritmia yang dengan kondisi yang mungkin denyutnya lambat, cepat ataupun juga tidak beraturan yang bisa dilakukan dalam dalam tanda kutip tata laksana gitu ya Dok Iya ya. iya. Nah ini untuk harapan hidup ataupun juga tingkat kesembuhan dari para pasien terkait dengan aritmia itu seberapa besar dengan perkembangan teknologi kesehatan sekarang ini Dok? Iya, jadi bersyukurlah kita negara Indonesia ini dengan pemerintah sudah melengkapi berbagai fasilitas yang ada, terutama untuk kota Surabaya ini sudah ada beberapa rumah sakit yang dia mampu melaksanakan tindakan-tindakan yang tadi saya sampaikan, misalkan pemasangan alat ataupun ablasi dan lain sebagainya. Nah itu tadi ini bila berhasil ini mampu mencapai 70 hingga 80% angka kelangsungan hidup yang lebih baik untuk pasien-pasien tersebut. Jadi bahkan ini bisa mengurangi angka kematian yang jauh sangat rendah sekali dibandingkan kalau pasien ini tidak kita lakukan terapi seperti itu. Makanya tadi menari sangat dianjurkan. Nah jadi kalau misalkan sebelum itu terjadi komplikasi lebih lanjut, Mbak, lebih baik kita screening, kemudian kita ke fasilitas kesehatan. Misalkan memang perlu dilakukan tindakan, kita lakukan itu demi yang terbaik juga. Gitu. Nah itu pentingnya menari ya, sahabat jangan sampai terjadi komplikasi yang akhirnya bisa ke mana-mana gitu ya. Pengennya adalah dengan melakukan menari ini ada deteksi dini yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat Murphy, oleh masyarakat dengan langsung datang ke fasilitas kesehatan karena semakin cepat Semakin baik. terdeteksi itu akan semakin baik Betul, sahabat ya, iya. supaya tidak terjadi ada tindakan-tindakan atau tata laksana yang sudah Iya, dijelaskan oleh Dokter iya. Parama itu tadi sahabat ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Toh ini juga mudah gitu ya dilakukan dan gitu murah. ya. Dan murah Bukan gitu murah ya. lagi, gratis ya. Bisa dilakukan di mana saja Kapanpun, gitu ya. dimanapun, Nah betul. itu Iya. kapanpun dan dimanapun, tapi dengan catatan dengan kondisi yang tidak Anda harus tidak selesai melakukan olahraga aktivitas yang berat baru nah itu juga sama aja gitu. Iya. Jadi kondisi yang santai, tidak melakukan apapun, tidak ada mengkonsumsi kopi pada saat itu bisa dilakukan menari ini sahabat, yaitu meraba nadi sendiri. betul, iya. Kita kembali ke jeda iklan ya, tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi 13 Desember karena kita membahas terkait dengan pentingnya menari meraba nadi sendiri bersama dengan Dr. Parama Gandhi, spesialis jantung dan pembuluh darah sahabat ya. 96 FM Merkuri, sahabat kita berada di sesi ketiga, sesi terakhir di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya, sahabat di edisi Rabu 13 Desember 2023, membahas tema pentingnya menari meraba nadi sendiri bersama dengan Dr. Parama Gandhi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk Dok dari Pak Agung, minum obat jantung teratur, infonya bisa merusak ginjal, minum obat teratur pun tidak bisa berumur panjang. Ini anggapan yang ada di masyarakat kita. Nah seperti apa ini Dok? Kita pengen meluruskan ini. Oke, iya. Jadi ini agak keluar jalur sedikit ya, Mbak. Tapi apa? Saya dengan senang hati dan tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada masyarakat kita karena kalau enggak juga saya sendiri yang rugi. Pasien-pasiennya itu datang sudah buruk Komplikasi keadaannya. gitu ya, Dok, Betul. ya. Lebih mudah yang pasien-pasien biasa aja sebenarnya. Kita senang. Jadi Bapak ini pertanyaan yang bagus sekali dan sangat-sangat beredar di masyarakat. Jadi bahwa anggapan yang salah ini obat jantung itu merusak ginjal. Salah besar. Jadi bahwa obat jantung ini yang dia itu justru memelihara fungsi-fungsi jantung dan teman-temannya. Teman-temannya itu apa saja? Kalau misalkan jantung ada masalah, teman-temannya juga ikutan. Otak, mata, dan salah satunya ginjal. Nah, tadi kan mungkin Bapak ini mengatakan tentang obat mungkin lebih ke obat hipertensi mungkin Mbak yang diminum seumur hidup soalnya kan ya. Jadi karena penyakit hipertensi ataupun seperti diabetes itu adalah penyakit yang dia itu mohon maaf bukan disembuhkan tapi dikendalikan, dikontrol. Kalau misalkan diabetes yang dikendalikan adalah kadar gulanya, kalau hipertensi atau tekanan darah ya yang dikendalikan adalah tekanan darahnya. Yang mengontrol, yang mengendalikan adalah obat-obatan ini. Tentu saja Pak, memang benar. Kok saya sering dengar Dok ada orang yang dia tuh nggak pakai obat-obatan tapi bisa juga sembuh. Betul. Pertama kali yang kita lakukan adalah modifikasi gaya hidup itu tadi. Tapi sayangnya masyarakat kita secara statistik tidak menerapkan pola hidup yang baik dan sehat, walaupun itu sudah berulang kali diterangkan oleh Kemenkes dan sebagainya. Ya misalkan dengan cek kesehatan rutin, cerdik
cerdik. Kalau Kemenkes tuh nyarankannya dengan cerdik. Cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, kemudian rajin aktivitas fisik, kemudian diet seimbang, I-nya istirahat cukup, dan K-nya kelola stres. Iya. Ini tidak dilakukan dengan baik, sehingga Iya. akhirnya kita mau nggak mau kadang ya sudah Pak minum obat. Yang lini kedua adalah memberikan obat. Nah, obat ini sayangnya Bapak memang harus diminum untuk seterusnya. Obat ini jangan dianggap sebagai hukuman hidup saya Iya. sampai mati minum minum obat Minum ini. obat, Tapi ini anggaplah sebagai suplemen yang mendampingi hidup kita, karena syukurlah saat ini sudah ada obat-obatan yang mampu menolong kita. Bayangkan saja seperti beberapa puluh tahun yang lalu ataupun di daerah-daerah yang tidak tercapai obat-obatan ini, ya bagaimana nasibnya orang-orang seperti itu? Menunggu komplikasi lebih lanjut, Ya. gagal jantung dan sebagainya, baru mereka menggunakan obatnya lebih banyak lagi gitu. Nah, terus tadi tentang yang umur ya Mbak ya, gitu. Iya. Tidak minum obat juga umur panjang. Waduh, Tidak itu bukan berumur panjang gitu. bukan hak saya untuk berbicara ya, itu takdir Tuhan. Iya, betul. Cuman kita sebagai manusia dengan ikhtiar dan usahanya, seyogyanya kita mengusahakan yang terbaik gitu. Dan kita sebagai dokter, tenaga kesehatan, siapapun itu, ya ini loh kita dengan ilmu kita berikan bahwa enggak salah. Kalau misalkan itu mengganggu ginjal, justru adalah obat-obatan ini yang mengamankan dan melindungi kerja ginjal. Beda dengan ketergantungan obat. Ini emang kita yang butuh obat. Kalau ketergantungan obatnya itu kita nggak butuhin. Tapi kita pakai itu karena kita pingin gitu ya. Itu ketergantungan. Tapi enggak. Ini tuh adalah kita emang butuh obatnya. Jadi bukan ketergantungan obat. Jadi sahabat tolong dianggap bahwa obat-obatan ini adalah vitamin yang kita gunakan untuk menjaga dan mengendalikan dari penyakit yang kita miliki tadi. Gitu, Untuk Mbak. meningkatkan harapan hidup. Betul. Ya itu dengan mengkonsumsi obat-obatan yang pasien-pasien ini memiliki penyakit itu adalah memperpanjang harapan hidup. Betul, sahabat. iya. Dengan adanya obat-obatan ini ya Dok ya, Iya. bukan malah memperpendek harapan hidup Anda, tapi Iya. memperpanjang harapan hidup Anda dengan pertolongan obat-obat yang Betul. sudah diberikan oleh dokter dan sesuai dengan kondisi Anda masing-masing. Jangan si itu minum obat A bisa ini nih. Nah, saya juga iya. nah itu setiap orang itu personal, Beda-beda, sahabat. Itu yang harus iya. dilihat. Nah, kita nyambung lagi ke obat juga nih, Dok. Penggunaan obat-obatan itu mempengaruhi aritmia nggak? Seperti obat diet ini kan yang juga banyak astaga. banyak ya di masyarakat itu ya. Apakah Iya, ini iya. juga akan mengganggu kondisi aritmia dari masyarakat yang sebelumnya tidak ada nih gangguan aritmia ya, tapi setelah mengkonsumsi sebuah obat, misal ya sebuah obat diet itu bisa mempengaruhi kondisi aritmia seseorang nggak sih Dok? Oh banget ya Mbak ya. Jadi selain tadi yang memang bawaan, kalau itu kan memang takdir dari Tuhan ya. Yeah. Jadi genetik kita sudah ada, tapi ada beberapa yang kita ciptakan sendiri gitu sakitnya itu tadi dengan konsumsi tadi yang ada makanan, minuman, ini jenis obat-obatan gitu. Jadi mohon maaf agak kebalikan ya Mbak ya. Kalau tadi kita sarankan minum obat tidak diindahkan, namun yang ini hanya meniru dari orang lain. Kita copy paste. Oh itu orang kok bisa ya minum obat itu jadi kurus. Kemudian kita copy paste itu dan ternyata akibatnya malah berefek ke jantung. Nah jadi misalkan ada obat-obatan yang termasuk dalam kelas istilahnya performance enhancing drugs yang kadang yang kadang ya digunakan oleh elit atlet untuk dia berlatih. Gitu ya, untuk dia berlatih agar dia tercapai target kapasitas fungsional tertentu gitu. Namun tidak disarankan untuk kita yang bukan atlet gitu loh. Bila kita itu melakukan competitive sport, oke lah boleh. Iya. Ya, untuk emang profesi kita gitu. Tapi kalau kita melakukan recreational sport, apalagi yang kita lakukan untuk menjaga fisik sehari-hari, sebaiknya memang dikonsultasikan dulu ya kepada ahli-ahlinya, yaitu misalkan dokter ahli gizi atau mungkin dokter ahli kesehatan olahraga gitu. Dan itu tadi sebelum kita melakukan itu semua ada beberapa yang kita lakukan untuk melihat kapasitas fungsional kita dengan treadmill, apakah kita sudah kuat atau enggak. Kalau kita enggak kuat tapi ditambahkan dengan performance enhancing drug itu tadi, ya juga akhirnya jantungnya dipaksa. Ketika jantungnya dipaksa, wah nah itu ya mohon maaf kemungkinan akan ada komplikasi hingga yang paling buruk adalah kematian mendadak gitu. Karena pabriknya dipaksa untuk produksi terus gitu ya. Itu kan akan over capacity gitu ya, sahabat, istilahnya seperti itu gitu ya. Jadi kita mengibaratkan ya
kapasitasnya tuh segini. Jadi kalaupun dimaksimalkan ya jangan sampai 2 kali lipatnya. Iya. Nah, itu kan akan mengganggu fungsi dari organ kita itu sendiri ya, Dok, Betul, ya. betul, Mbak. Dan ini yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat Merkuri. Segala penggunaan obat itu Iya. harus dikonsultasikan. Itu akan lebih baik lagi Lebih ya, baik Dok, lagi ya. begitu, ya. Nah, itu lebih tepat lagi ya. Iya. Jangan asal, jangan menjadi dokter diri sendiri gitu. Iya, Itu betul, yang terpenting. iya. Dok, terakhir karena waktu sudah tidak banyak, Boleh, sudah, ya, iya. Ini pesan sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri terkait dengan Iya. meraba nadi sendiri yang bisa dilakukan seperti apa, Dok, supaya sahabat-sahabat Merkuri ini paling tidak bisa melakukan assessment sendiri ya di awal ini. Karena kan hal yang mudah yang bisa dilakukan. Seperti apa, Dok, pesan sehatnya? Oke, iya. Jadi saya Dr. Paramagandhi, spesialis jantung dan pembuluh darah, mengingatkan kepada teman-teman dan sahabat sekalian untuk sejak dini mengenali denyut nadi sendiri. Karena mengenali diri sendiri lebih penting sebelum kita nanti melakukan asesmen yang lebih lanjut. Dengan mengenali denyut nadi sendiri, kita bisa melakukan hal yang paling mudah, gratis, dan bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, yaitu dengan menari. Ya. Menari yaitu dengan meraba nadi sendiri. Kita lakukan dengan menaruh 3 jari tengah, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis dirapatkan di pergelangan tangan sisi apa namanya ini jari Ibu jari? ibu jari ya, sisi ibu jari, bukan jari kelingking ya. Di sana kita raba dengan yang denyut nadi terkuat, hitung selama 30 detik. Kemudian berapa denyut nadi 30 detik itu kita kalikan 2. Harapannya berarti 1 menit kan? 1 menit, rentangnya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Bila ditemukan lebih rendah atau lebih tinggi dari rentang itu, atau iramanya tidak teratur, dan ditambah lagi dengan gejala-gejala tambahan, misalkan pingsan, hampir pingsan, riwayat keluarga kematian mendadak, atau nyeri dada dan sesak nafas, berarti perlu saudara-saudara, teman-teman sekalian untuk segera memeriksakan diri lebih lanjut ke fasilitas kesehatan terdekat. Begitu ya, terima kasih. Jadi itu yang bisa dilakukan ya, sahabat. Jadi paling tidak kita mengenali denyut nadi kita sendiri itu seperti apa ya. Karena itu yang terpenting supaya kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang kita tidak pernah tahu ada di dalam diri Iya. kita ini gitu ya. Jadi deteksi dirinya itu yang bisa dilakukan. Betul. Terima kasih Dokter Sama-sama, Mbak Yandi, dengan senang hati, ya. spesialis jantung dan pembuluh darah sudah hadir di Rumah Sehat Surabaya, Iya. sudah memberikan kita banyak edukasi dan informasi seputar meraba nadi sendiri. Ini bisa dilakukan untuk deteksi dini, sahabat Betul, ya. ya. Untuk aritmia ataupun juga sakit yang lainnya supaya kita bisa langsung ke fasilitas kesehatan kalaupun ada gangguan dari nadi kita ini ya, Ya. sahabat ya. Hitungannya tadi juga sudah disampaikan, dan perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini bisa Anda ikuti kembali di YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96. Jadi subscribe terlebih dahulu, sahabat. Dan terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Ketemu lagi di perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu depan, sahabat, karena kita menghadirkan tema yang berbeda setiap minggunya. Jadi tetap stay tune di 96 FM Merkuri. Dan kita akhiri perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 13 Desember 2023. Saya Antel Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.